Kali ini, sebuah cerita tentang Abu Nawas yang jadi nabi palsu sehari. Masa iya? Lihat endingnya. Jangan kemana-mana ya. Tonton sampai habis, kasih like, komen, share, klik subscribe, dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Pada suatu pagi yang cerah di kota Baghdad, ketika matahari baru saja menembus tirai kabut dari sungai Tigris, pasar mulai hidup dengan hiruk-pikuk suara manusia. Penjual rempah menggoyang kantung cengkeh, pedagang kain menawar harga dengan suara tinggi, dan pengemis duduk di bawah naungan pohon kurma menyenandungkan doa yang entah untuk siapa. Di antara keramaian itu, berjalanlah seorang lelaki berjubah lusuh, berjanggut tipis, dengan langkah malas namun matanya tajam seperti pedang. Dialah Abu Nawas, si penyair sekaligus penipu ulung yang dicintai sekaligus dicurigai seluruh Baghdad. Ia tengah mencari inspirasi, atau jika lebih jujur, mencari sarapan gratis. "Wahai penjual kurma," katanya kepada seorang pedagang tua, "berapa harga sekantung ini?" 4 dirham, wahai tuan." 4 dirham untuk buah yang ditanam Tuhan tanpa engkau bayar tanahnya. Alangkah mahalnya rahmat. Pedagang itu mendengus, "Kalau begitu, mintalah langsung kepada Tuhanmu, Abu Nawas. Siapa tahu ia mau menurunkan kurma dari langit." Abu Nawas tersenyum tipis, "Ah, Tuhan tidak butuh menjual apapun. Yang gemar menjual nama Tuhan justru manusia." Ucapan itu belum hilang dari bibirnya ketika telinganya menangkap bisik-bisik dari sekelompok orang di dekat pancuran air. "Benarkah engkau telah melihatnya sendiri?" tanya seorang perempuan gemuk. "Demi Allah, aku melihatnya. Orang itu bisa membaca isi hatiku," jawab seorang pemuda dengan mata berbinar. "Namanya Syekh Ma'ruf Al-Wahanah." Sela yang lain, "Ia guru suci dari luar Baghdad. Katanya siapa yang memberi sedekah padanya akan dijamin masuk surga." Abu Nawas menegakkan kepala. "Dijamin masuk surga?" gumamnya pelan. "Ah, tampaknya ada yang lebih pandai berdagang daripada penjual kurma tadi." Ia mendekat, pura-pura membeli air sambil menyimak. Mereka bercerita bahwa Syekh Ma'ruf sedang mengadakan pengajian besar di alun-alun, dan siapapun yang datang dan membawa hadiah kecil akan mendapat berkah 70 kali lipat. Abu Nawas menatap langit sejenak, kemudian tersenyum sinis. "Lihatlah manusia, mereka mudah tergoda oleh jaminan surga, tetapi tak sabar menanam kebaikan." Ia lalu berkata dalam hati, "Andai aku berpura-pura jadi nabi, akankah mereka juga percaya? Barangkali mereka bahkan akan berlomba-lomba mengikutiku. Iya, aku akan jadi nabi, tapi hanya sehari, untuk menguji seberapa dangkal keimanan yang hanya mengandalkan telinga." Dengan langkah ringan, ia meninggalkan pasar, melewati gang sempit menuju rumah kecilnya di pinggir kota. Sambil menatap atap rumah yang rapuh, ia berbisik, "Wahyu pertama akan turun dari genting bocor itu." Dan di kejauhan, matahari Baghdad bersinar seolah ikut tertawa atas kegilaan yang akan segera terjadi. Malam turun perlahan di Baghdad. Bintang-bintang berkerlip di langit seperti mata-mata penasaran yang menunggu keisengan Abu Nawas. Di rumah kecilnya yang reot, Abu Nawas duduk bersila, memandangi atap yang bocor di sana-sini. Di sampingnya, sepotong roti keras dan kendi air tua menjadi saksi rencana besar yang akan mengguncang kota. Ia berbicara pada dirinya sendiri, seperti seorang penyair yang sedang menasehati termin. "Wahai Abu Nawas, orang-orang kini mempercayai siapapun yang berbicara dengan wajah serius dan jubah putih. Mereka lebih senang mendengar suara yang berpura-pura suci daripada berpikir dengan akalnya sendiri. Jika demikian halnya, biarlah aku jadi cermin bagi kebodohan mereka." Ia tersenyum, senyum yang tak jelas apakah itu kebijaksanaan atau kenakalan. Lalu ia naik ke atap rumah. Malam begitu tenang, hanya terdengar lolongan anjing dari kejauhan dan desir angin dari sungai Tigris. Abu Nawas menengadah menatap langit yang luas, lalu berteriak dengan suara lantang yang dibuat-buat. "Wahai langit! Wahai langit!
jika engkau benar memiliki pesan untuk manusia Baghdad yang dungu, kirimlah wahyu itu kepadaku, Abu Nawas, hambamu yang paling lapar." Beberapa tetangga yang masih terjaga menoleh ke arah rumahnya. Seorang ibu yang sedang menjemur pakaian di malam hari berbisik, "Demi Allah, Abu Nawas sudah gila betulan." Namun tak lama kemudian, sebuah genting tua lepas dari atap dan jatuh tepat di depan Abu Nawas dengan suara brak. Abu Nawas mematung sejenak, lalu tersenyum lebar. "Ah, inilah wahyu yang kutunggu." Ia memungut pecahan genting itu, menatapnya dengan hikmat pura-pura. "Tuhanku berkata lewat batu genting, barang siapa malas berpikir, biarlah genting menimpanya." Ia pun tertawa keras-keras. Keesokan paginya, kabar itu telah menyebar cepat. Anak-anak pasar, pengemis di depan masjid, hingga penjaga istana semuanya memperbincangkan hal yang sama. Abu Nawas telah menerima wahyu di atap rumahnya. Beberapa orang mendatangi rumahnya dengan penasaran. "Wahai Abu Nawas," tanya seorang lelaki paruh baya, "benarkah engkau kini seorang nabi?" Abu Nawas menatapnya dengan tatapan tajam, lalu menjawab pelan, penuh wibawa pura-pura, "Aku tak mengaku nabi. Aku hanya berkata, aku mendengar suara dari langit, dan langit menjawabku dengan genting." "Lalu apa isi wahyu itu, wahai Abu Nawas?" Abu Nawas memejamkan mata sejenak, menahan tawa yang hampir pecah, lalu berkata, "Wahyu pertama berbunyi, jangan percaya pada siapapun yang mengaku suci, kecuali ia bisa menambal atap rumahnya sendiri." Orang-orang bingung, tapi justru merasa takjub. "Masya Allah," kata seorang ibu-ibu, "betapa dalam maknanya." Yang lain berbisik, "Lihat, bahkan kata-katanya sulit dipahami, benar-benar seperti Nabi." Dan begitulah, dalam satu malam, nama Abu Nawas menggema di seluruh Baghdad. Ada yang menganggapnya nabi sejati, ada yang menganggapnya orang gila, tapi semuanya sepakat, apapun yang ia ucapkan terdengar seperti kebenaran. Di kejauhan, seorang pedagang kurma yang kemarin dipermainkan Abu Nawas hanya bisa menggeleng. "Kalau begitu caranya, besok aku akan jual kurma dengan jaminan syafaat," gumamnya murung. Sementara itu, Abu Nawas menatap langit sambil tersenyum lebar, bergumam pelan, "Wahyu berikutnya harus lebih lucu dari ini." Beberapa hari setelah mengakui menjadi nabi, berita tentang Abu Nawas sudah menyebar ke segala penjuru. Dari istana hingga pasar, dari para pengemis hingga para pedagang kaya, semua membicarakan hal yang sama. "Kau tahu?" bisik seorang perempuan di pasar. "Abu Nawas kini bisa berbicara dengan langit." "Ah, bukan hanya berbicara," sahut yang lain. "Kudengar ia bisa membuat air berubah menjadi madu." Begitulah manusia. Semakin jauh dari sumber cerita, semakin manis pula bumbunya. Suatu pagi, ketika matahari Baghdad menumpahkan cahaya keemasan di atap rumah-rumah, Abu Nawas duduk di depan rumahnya sambil menyeruput teh encer. Di hadapannya sudah berjejer beberapa orang yang ingin melihat mujizat itu. "Wahai Abu Nawas," seru seorang pemuda, "aku ingin engkau tunjukkan bukti kenabianmu. Katanya engkau bisa mengubah air jadi minuman manis." Abu Nawas mengelus janggutnya perlahan, pura-pura berpikir dalam-dalam. Mujizat itu tidak murah, wahai anak muda. Sebab setiap mujizat memerlukan niat dan keyakinan." "Berapa perlu keyakinan itu dibayar, wahai tuanku?" tanya pemuda itu lugu. Abu Nawas tersenyum miring. "Tidak perlu emas, cukup 2 dirham. Untuk sedekah, bukan untukku." Mereka segera mengumpulkan uang dengan semangat, seolah-olah membeli tiket sorga. Abu Nawas menerima 2 dirham itu, lalu berkata, "Baiklah, perhatikan. Air ini," ia menunjuk kendi besar di depannya, "akan berubah menjadi minuman manis jika engkau mencicipinya dengan hati yang manis." Lalu ia mencelupkan jari ke dalam kendi, berkomat-kamit pelan, dan menyerahkan cawan kepada sang pemuda. Pemuda itu meminum sedikit. Matanya terbelalak. "Demi Allah, rasanya manis!" Orang-orang bersorak kagum. Padahal mereka tak tahu, malam sebelumnya Abu Nawas telah mencampurkan sedikit gula dari dapur tetangganya ke dalam kendi itu.
Subhanallah, mujizat, mujizat! Teriak orang-orang. Ada yang menangis terharu, ada pula yang berlari pulang hendak membawa keluarganya untuk melihat nabi baru itu. Sore harinya, datanglah sekelompok orang miskin membawa sepotong roti. Wahai Abu Nawas, katanya kau bisa membuat roti berlipat ganda. Anak-anakku lapar. Abu Nawas menatap mereka dengan tatapan iba, namun di dalam matanya berkilat kelicikan yang lembut. Letakkan roti itu di hadapanku, katanya pelan. Mereka menurut. Abu Nawas menutup roti itu dengan kain, lalu berdoa panjang penuh gaya, menunduk, menengadah, hingga semua orang memejamkan mata menunggu keajaiban. Saat semua terpejam, ia diam-diam mengambil beberapa roti kecil yang telah ia sembunyikan di balik jubahnya sejak tadi, lalu meletakkannya di bawah kain. "Sekarang bukalah matamu!" serunya. Kain diangkat dan semua terperangah. Roti yang tadinya 1, kini menjadi 5. Tangis haru pecah. "Dia benar-benar nabi!" teriak seseorang. Yang lain berlutut mencium tanah di depan Abu Nawas. Abu Nawas hampir tak tahan menahan tertawa, tapi ia menjaga wajahnya tetap teduh. "Sesungguhnya, wahai saudara-saudaraku," katanya dengan suara lembut, "yang membuat roti itu berlipat bukan aku, tapi rasa syukur kalian." Semua semakin yakin bahwa Abu Nawas benar-benar utusan Tuhan. Padahal di balik itu, hanya kelicikan seorang penganggur cerdas yang bermain logika, orang-orang malas berpikir. Malam itu, ketika semua orang telah pulang, Abu Nawas tertawa sendiri di bawah cahaya bulan. "Andai kebodohan bisa dijual, tentu aku sudah jadi orang terkaya di Baghdad." Namun, jauh di dalam hatinya, ia mulai merasa berat. "Mereka terlalu mudah percaya," gumamnya. "Jika kebodohan ini tak segera kuhentikan, bisa-bisa mereka menyembahku sungguhan." Dan pada malam itulah, ia memutuskan untuk mengakhiri sandiwara besarnya dengan cara yang lebih mengejutkan. Kabar tentang Nabi Abu Nawas telah menjelma badai yang berhembus ke seluruh Baghdad. Pasar, madrasah, hingga pelataran masjid menjadi tempat orang memperbincangkannya. Sebagian menyebutnya wali suci, sebagian lagi menganggapnya penyesat umat. Namun yang paling berbahaya, sebagian percaya sungguh-sungguh. Pada suatu pagi, halaman rumah Abu Nawas telah penuh oleh orang-orang. Ada yang membawa buah, ada yang membawa kambing, bahkan ada yang membawa bayi untuk diberkahi. Di depan pintu rumah, berdiri seorang pemuda dengan wajah cerah, bekas pengagum Syekh Ma'ruf, guru palsu yang dulu diperbincangkan di pasar. Ia kini menjadi murid pertama Abu Nawas, menamakan dirinya Khalid Al-Muqaddas. "Guru," katanya dengan nada hormat, "izinkan aku menjadi penjagamu. Aku akan melindungi wahyu-wahyu yang turun padamu." Abu Nawas menggaruk kepala. "Wahyu itu datang dari langit, wahai Khalid. Apa engkau sanggup menjaga langit juga?" Khalid menggeleng, tersenyum tulus. "Tidak, tapi aku sanggup menjaga rumahmu dari pencuri." "Bagus," jawab Abu Nawas. "Karena aku khawatir pencuri itu justru datang dalam bentuk murid." Hari-hari berikutnya, pengikut Abu Nawas semakin banyak. Setiap kali ia keluar rumah, orang-orang berebut mencium ujung jubahnya. Anak-anak kecil menirukan gaya bicaranya, dan para ibu menyalin kata-katanya di dinding rumah, seolah-olah itu firman dari langit. Namun di sisi lain kota, di sebuah ruangan beraroma dupa, para ulama tengah bermusyawarah. "Kita tak boleh diam," kata seorang alim tua. "Jika manusia bisa mengaku nabi tanpa bukti, maka besok-besok setiap tukang sihir akan menulis kitab suci." "Benar," sahut yang lain, dan rakyat mulai lalai dari masjid. Mereka lebih suka datang ke rumah Abu Nawas. Akhirnya, mereka sepakat, laporan harus disampaikan kepada Amirul Mukminin Harun ar-Rasyid, khalifah yang dikenal arif, namun gemar bercanda. Ketika kabar itu sampai ke telinga sang khalifah, ia tidak marah, malah tertawa terbahak-bahak. "Abu Nawas mengaku nabi?
katanya kepada Wazir Ja'far. Kalau begitu, biarkan aku melihat seperti apa bentuk kenabiannya itu. Aku ingin tahu apakah wahyunya lebih lucu dari syairnya. Apakah Paduka hendak memanggilnya ke istana? Tanya Ja'far hati-hati. Tidak, jawab Khalifah dengan matanya berkilat nakal. Aku yang akan mendatanginya, tapi dengan penyamaran. Aku ingin mendengar sendiri bagaimana ia menipu rakyatku. Dan malam itu juga, Harun ar-Rasyid menanggalkan jubah kebesarannya, mengenakan pakaian sederhana seperti rakyat jelata, lalu berangkat ditemani Ja'far yang juga menyamar sebagai pengemis buta. Keesokan harinya, ketika Abu Nawas sedang dikerumuni pengikutnya di halaman rumah, datanglah dua orang asing, seorang tua buta dan lelaki pendiam berpakaian lusuh. "Wahai Abu Nawas," kata si tua buta, "aku mendengar engkau nabi. Aku ingin bertanya, apakah Tuhan memberi wahyu juga kepada orang miskin sepertiku?" Abu Nawas menatapnya lama. "Apakah engkau mendengar suara Tuhan, wahai kakek?" "Tidak, wahai nabi. Kalau begitu mungkin Tuhan sedang menunggumu membersihkan telingamu terlebih dahulu," jawab Abu Nawas santai. Orang-orang tertawa, tapi si tua buta justru menunduk dan berkata pelan, "Dan apakah engkau sendiri sudah membersihkan hatimu sebelum menafsirkan suara langit, wahai Abu Nawas?" Abu Nawas tersentak. Pertanyaan itu seperti anak panah yang tepat menembus dada. Ia menatap kakek itu dalam diam, lalu tersenyum tipis, seolah mengerti siapa sebenarnya orang di hadapannya. "Wahai kakek, pertanyaanmu terlalu dalam untuk dijawab di pasar. Datanglah esok pagi, maka engkau akan mendapat jawabannya." Khalifah, sebab memang dialah sang kakek penyamar, mengangguk dengan tenang, lalu berlalu. Dan Abu Nawas berdiri memandangi langit sore yang mulai memerah, bergumam pelan, "Wahai Tuhan, tampaknya wahyu yang sesungguhnya akan datang esok hari, dan bentuknya adalah ujian." Fajar merekah di Baghdad dengan warna merah tembaga, seolah langit sedang menahan napas menunggu lakon besar hari itu. Di pelataran rumah Abu Nawas, orang-orang telah berkumpul sejak sebelum matahari terbit. Mereka membawa bunga, buah, bahkan surat-surat doa yang ingin disampaikan ke langit melalui sang nabi baru. Di antara mereka, datang dua orang asing. Yang satu tua buta dengan tongkat, yang satu lagi pendiam seperti bayangan. Tak seorang pun tahu bahwa yang tua itu adalah Amirul Mukminin Harun ar-Rasyid, penguasa besar yang menyamar untuk menyingkap kebenaran Abu Nawas. Abu Nawas keluar dari rumahnya dengan langkah pelan namun berwibawa. Jubah lusuhnya kini tampak bagai pakaian nabi di mata orang-orang yang terpesona. Ia mengangkat tangannya, dan kerumunan pun sunyi. Hanya burung merpati yang berani berkicau di atas genting rumahnya yang bocor. "Wahai manusia Baghdad," katanya lantang, "Tuhan menurunkan wahyu lagi kepadaku semalam. Dan kali ini ia menyuruhku menjawab segala pertanyaan, agar kalian makin teguh dalam iman." Sorak-sorai membahana. Dan si tua buta maju perlahan ke tengah kerumunan. "Wahai Abu Nawas," katanya dengan suara serak, "aku datang sebagaimana engkau suruh, maka jawabkanlah pertanyaanku semalam." Abu Nawas menunduk hormat. "Silahkan, wahai kakek yang bijak. Kau mengaku menerima wahyu dari langit. Katakanlah, bagaimana engkau tahu bahwa suara yang kau dengar bukan bisikan setan?" Kerumunan terdiam. Beberapa pengikut Abu Nawas menatap marah, tapi Abu Nawas mengangkat tangan meminta tenang. Ia menatap si kakek lama sekali, lalu tersenyum lebar. "Wahai kakek, bila setan bisa menurunkan genting ke atap rumahku tepat saat aku berdoa, maka sungguh ia lebih rajin daripada sebagian manusia yang bahkan tak sempat menyapu halamannya." Orang-orang tertawa, suasana cair kembali. Namun si kakek belum puas. "Lalu katakanlah, wahai Abu Nawas," lanjutnya, "apakah engkau menerima wahyu demi kemuliaan Tuhan atau demi kemuliaan dirimu sendiri?" Abu Nawas terdiam. Pertanyaan itu seperti angin dingin yang menyusup ke dada. Ia berpaling sebentar ke arah langit,
lalu berkata pelan, "Aku menerima wahyu karena lapar, wahai kakek. Lapar akan akal sehat yang mulai lenyap dari manusia. Jika orang-orang berhenti mempercayai kebodohan, maka tak perlu lagi nabi palsu seperti aku." Kerumunan terperanjat. Sebagian berbisik-bisik, sebagian mulai gelisah. Dan si kakek, sang khalifah, menegakkan tubuhnya perlahan. "Kau tahu siapa aku, wahai Abu Nawas?" Abu Nawas tersenyum tenang. Siapa lagi yang berani bertanya dengan mata buta tapi hati seterang itu selain Amirul Mukminin Harun ar-Rasyid? Kerumunan mendadak riuh. Semua berlutut, sebagian menjerit ketakutan. Sang khalifah menanggalkan kain penyamarannya dan tampaklah wajahnya yang dikenal seluruh Baghdad. Namun ia tidak marah, tidak pula menghunus pedang. Ia justru tertawa pelan. "Abu Nawas, aku telah mendengar semua tingkah lakumu. Kau menipu rakyat, mengaku nabi, bahkan membuat mukjizat palsu. Katakan, mengapa aku tidak pantas menghukummu?" Abu Nawas menatapnya dalam-dalam, lalu menjawab dengan tenang. "Karena yang lebih berbahaya dari penipu, wahai Amirul Mukminin, adalah manusia yang ingin ditipu. Aku hanya menjadi cermin bagi kebodohan mereka." Sunyi menyelimuti pelataran. Bahkan angin pun berhenti berbisik. Harun ar-Rasyid memandang wajah Abu Nawas lama sekali. Lalu tersenyum. Senyum yang mengandung campuran marah, kagum, dan lega. "Sungguh, wahai Abu Nawas, seandainya aku punya 10 penasihat secerdas lidahmu, niscaya Baghdad akan damai tanpa perlu cambuk dan pedang." Ia lalu berpaling pada rakyat yang masih terdiam. "Pulanglah kalian dan belajarlah satu hal hari ini. Tidak semua yang berbicara atas nama Tuhan benar-benar mendengarnya." Malam itu, Abu Nawas duduk sendirian di depan rumahnya. Ia menatap kendi air yang kemarin ia sulap jadi minuman manis dan bergumam. Permainan sudah hampir selesai. Kini tinggal menutupnya dengan wahyu terakhir. Wahyu yang akan membuat semua tertawa lalu berpikir. Beberapa hari setelah pertemuannya dengan Khalifah Harun ar-Rasyid, Abu Nawas tidak keluar rumah. Pintu kayu tuanya tertutup rapat, jendela dibiarkan berdebu. Orang-orang menunggu di luar dengan resah, membisikkan dugaan yang saling bertentangan. Ia mungkin sedang menerima wahyu baru. Tidak, mungkin ia dihukum langit. Atau mungkin ia sedang berpuasa 1000 hari. Semakin ia diam, semakin besar pula khayalan rakyat Baghdad. Dan pada hari ketiga, ketika mentari tengah bersinar lembut di atas menara masjid, Abu Nawas membuka pintu rumahnya. Ia keluar dengan wajah teduh, jubah putih yang bersih, dan langkah perlahan. Matanya berkilat seperti seseorang yang baru saja melihat rahasia besar. Orang-orang berdesakan, menanti sabdanya. "Wahai rakyat Baghdad," katanya dengan suara yang pelan namun tegas, "semalam aku menerima wahyu terakhirku." Hening. Tak ada suara, kecuali detak jantung dan desir angin dari sungai Tigris. "Wahyu terakhir itu bukan turun dari langit," lanjut Abu Nawas. "Ia turun dari dalam hati, suara yang lebih jujur dari segala bisikan." Seorang ibu bertanya dengan gemetar, "Apa isi wahyu itu, wahai Abu Nawas?" Abu Nawas memandang mereka satu persatu. Wajah-wajah yang dahulu menatapnya penuh keyakinan, kini tampak cemas, takut kehilangan harapan. Lalu ia tersenyum tipis dan mengangkat tangannya. "Wahyu itu berbunyi begini," katanya lantang. "Celakalah manusia yang mencari Tuhan di luar dirinya, namun lupa menyapanya di dalam hatinya." Orang-orang saling pandang, bingung, menunggu kelanjutannya. Abu Nawas menarik napas panjang, lalu berkata lagi, "Dan Tuhan berkata kepadaku, 'Hai Abu Nawas, berhentilah bermain-main dengan namaku. Sekarang katakan kepada mereka semua, engkau bukan nabi dan tak akan pernah jadi nabi. Engkau hanyalah cermin yang memantulkan wajah kebodohan mereka.'" Kerumunan seolah tersambar petir. Sebagian marah, sebagian menangis, sebagian tak percaya. Seorang pengikutnya, Khalid al-Muqaddas berseru, "Tapi wahai guru, bukankah kami telah melihat mujizatmu dengan mata kepala kami sendiri?" Abu Nawas menatapnya lembut.
Mukjizat, wahai Khalid, hanyalah tipu daya yang tampak indah di mata orang yang malas berpikir. Jika kau ingin mukjizat sejati, lihatlah matahari yang terbit setiap pagi tanpa menagih upah. Khalid terdiam, menunduk malu. Abu Nawas lalu menoleh ke arah semua orang. Suaranya bergetar namun mantap. Aku melakukan semua ini bukan untuk dipuja, tetapi untuk menunjukkan betapa mudahnya manusia mempercayai apa yang ia inginkan, bukan apa yang benar. Aku hanyalah Abu Nawas, si pemalas, si penggoda, si peminum teh encer, yang ingin kalian sadar bahwa iman tanpa akal adalah ibarat kapal tanpa kemudi. Suasana hening. Lalu seorang anak kecil di antara kerumunan berteriak polos. Jadi, engkau bukan nabi, tapi orang lucu. Abu Nawas tertawa keras. Benar anakku, dan semoga orang lucu seperti aku lebih mudah diingat daripada nabi palsu yang lain. Tawa kecil pun pecah di antara tangis. Sebagian rakyat tertawa karena lega, sebagian menangis karena malu, sebagian lagi terdiam dengan pikiran yang baru mereka pahami. Dan pada sore itu, langit Baghdad memerah, seolah ikut tersenyum atas kejujuran yang akhirnya terungkap. Burung-burung beterbangan membawa gema tawa Abu Nawas ke seluruh kota. Malamnya di istana, Khalifah Harun ar-Rasyid mendengar kabar itu dan berkata kepada Wazir Ja'far, "Sungguh, Abu Nawas lebih pantas disebut Nabi akal sehat. Ia menipu rakyat hanya untuk menyembuhkan kebodohan mereka." Dan Ja'far menjawab pelan, "Kadang kebenaran memang perlu berpakaian kebohongan, agar manusia mau menatapnya." Sang Khalifah mengangguk, tersenyum tipis. "Besok panggil Abu Nawas. Aku ingin mengucapkan terima kasih dan sedikit menegurnya tentu." Keesokan harinya, ketika fajar baru menyentuh menara Baghdad, datanglah dua prajurit istana ke rumah kecil Abu Nawas. Mereka mengetuk pintu dengan sopan, namun suaranya membuat jantung siapapun berdebar. "Wahai Abu Nawas," kata salah seorang dari mereka, "Amirul Mukminin memanggilmu ke istana." Abu Nawas menatap langit sejenak, menghela napas panjang. Rupanya waktuku untuk diadili atau ditertawakan," katanya lirih sambil tersenyum. Ia pun berangkat dengan langkah tenang. Di sepanjang jalan, orang-orang masih menatapnya dengan berbagai pandangan. Ada yang mencibir, ada yang salut, ada yang masih percaya bahwa Abu Nawas benar-benar nabi yang diuji. Sesampainya di istana, ia disambut dengan keheningan yang hikmat. Di singgasana megah, Khalifah Harun ar-Rasyid duduk anggun, memandangi Abu Nawas dengan mata tajam tapi lembut. "Wahai Abu Nawas," ucapnya, "aku telah mendengar segala perbuatanmu. Engkau mengaku nabi, menipu rakyatku, dan membuat kegemparan di seluruh Baghdad. Katakan, apa yang harus kulakukan padamu?" Abu Nawas menunduk hormat, lalu berkata dengan suara rendah tapi jelas, "Wahai Amirul Mukminin, jika engkau hendak menghukum, maka cambuklah mulutku, sebab dari sanalah kebohongan keluar. Tetapi jika engkau hendak mengampuni, maka tersenyumlah, sebab dari senyummulah kebodohan manusia akan reda." Khalifah terdiam, lalu tersenyum tipis. "Engkau selalu punya jawaban, Abu Nawas. Namun katakan dengan jujur, mengapa engkau melakukan semua ini?" Abu Nawas mengangkat wajahnya perlahan, matanya berkilat, suaranya tenang seperti angin sore di tepi Tigris. "Karena aku ingin menunjukkan pada rakyatmu, wahai Amirul Mukminin, bahwa manusia mudah sekali mempercayai siapapun yang berbicara dengan nada suci, bahkan tanpa bertanya pada akalnya sendiri. Aku pura-pura jadi nabi bukan untuk menghinakan wahyu, tapi untuk membangunkan akal yang tertidur di dalam dada mereka." Istana terdiam. Para pejabat dan ulama saling pandang, antara kagum dan malu. Khalifah menghela napas panjang. "Abu Nawas, engkau membuat rakyatku tertawa, lalu menangis, lalu berpikir. Engkau menipu mereka, tapi juga menyembuhkan mereka. Maka apa yang pantas kuberikan padamu sebagai ganjaran?" Abu Nawas tersenyum lebar, membungkuk sopan, "Berilah aku cukup roti dan teh untuk 3 hari, wahai Amirul Mukminin, sebab setelah itu aku akan lapar lagi, bukan pada makanan, tapi pada kebodohan baru manusia." Semua yang hadir tertawa.
Khalifah ikut tertawa paling keras hingga air matanya menetes. Demi Allah, katanya di sela tawa, tak ada orang yang bisa menipu dan menasihati dalam satu tarikan nafas selain engkau, Abu Nawas. Lalu ia berdiri, menghampiri Abu Nawas dan menepuk pundaknya. Pergilah, wahai sahabatku, engkau bebas. Namun jangan sekali-kali mengaku nabi lagi, karena aku khawatir besok seluruh Baghdad mengaku sahabatmu. Abu Nawas tertawa dan menjawab, tenanglah Amirul Mukminin, aku sudah berhenti jadi nabi. Kini aku hanya ingin jadi manusia, itu pun sudah sulit. Maka berakhirlah kisah gila yang hanya berlangsung 1 hari itu. Kota Baghdad kembali tenang, tapi tawa dan pelajaran dari Abu Nawas terus hidup di hati rakyatnya. Orang-orang kini lebih berhati-hati mendengar khutbah, lebih rajin berpikir sebelum percaya, dan lebih sering menertawakan diri sendiri sebelum menuduh orang lain. Dan di sebuah kedai teh kecil di sudut kota, terduduklah Abu Nawas dengan cawan teh hangat di tangan, bergumam lembut. Kadang-kadang, untuk membuat manusia bijak, kita harus menipunya dengan kebenaran yang lucu. Ia tersenyum, menatap sungai Tigris yang berkilau di terpa cahaya sore, lalu berkata pelan, seolah berbicara pada langit, "Wahai Tuhan, andai kelak aku mati, jangan kubur aku di tanah para suci, kuburlah aku di tepi pasar Baghdad, agar tawa rakyat yang lewat menjadi doa terbaikku." Dan langit sore tampak memerah indah, seolah tersenyum bersama Abu Nawas, sang penipu bijak, sang nabi sehari, yang menertawakan kebodohan dunia dengan hati yang penuh cinta.